itu yang bisa berupa jabatan, posisi, gelar, ilmu, harta, pangkat, itu menjadi sesuatu yang lebih kita agung-agungkan daripada surganya Allah SWT. Inilah awal mula bencana bagi kemanusiaan. Oleh karena itu hadirin sekalian, kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya begitu menjadikan ambisinya itu adalah surga. Ambisi Rasulullah dan para sahabatnya dan orang beriman yang seyogianya kita tiru sampai saat ini. Ambisi kita adalah harusnya menjadikan surga itu obsesi kita melalui amal-amal duniawi kita, apapun profesi kita. Sehingga dengan demikian hadirin sekalian, insya Allah mudah-mudahan kita selalu siap ketika Allah SWT sewaktu-waktu memanggil kita. Kita tidak benci untuk berjumpa dengan Allah. Sebab kalau Allah benci, kalau kita benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci berjumpa dengan kita. Apa jadinya nasib kita di akhirat ketika Allah benci dengan kita? Terakhir, saya ingin menutup khutbah kita dengan firman Allah, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masyarul muslimin rahimakumullah. Inilah ajaran tentang pertaubatan yang tiada taranya dalam Islam. Allah SWT berfirman langsung, ya, wahai hamba-hambaku, bayangkan orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat dosa besar, Allah masih memanggilnya wahai hambaku. Begitu mesranya panggilan Allah kepada orang-orang yang berbuat dosa. Jadi bagi kita, apabila kita sudah terlanjur sering berbuat maksiat, sering berbuat dosa, sering lalai, sering meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat dan seterusnya, Allah tidak pernah melupakan kita hadirin sekalian. Ya ibadiyalladzina asrafu, ya, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau kita pernah berbuat dosa, sebesar apapun dosa itu, tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah ketika kita bertaubat. Dosa membunuh satu orang itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Tapi dalam hadis sahih disebutkan, orang yang sudah membunuh 99 orang, kemudian membunuh satu lagi rahib, sehingga lengkap 100 orang. Bahkan belum sempat dia taubat, tapi belum sempat dia beribadah, tapi dia sudah ada keinginan buat bertaubat. Allah firmankan bumi, ya, bumi untuk mendekat, bumi tempat dia bertaubat itu didekatkan, sehingga malaikat rahmat itu menang berdebat melawan malaikat azab. Jadi semangat Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengampuni hamba-hambanya, mengajak untuk bertaubat. Oleh karena itu khatib mengajak kepada diri khatib sendiri, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mendekat kepada Allah. Mari kita menjaga konektivitas kita dengan Allah melalui hal-hal sederhana, hal yang sehari-hari kita lakukan, melalui solat kita, melalui bacaan solat kita, melalui Al-Fatihah kita. Insya Allah mudah-mudahan ketika kita terjaga konektivitas kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa merancang sebuah kematian yang sukses, dan kita tidak pernah takut lagi untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallim wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fattaqullaha ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Masyarul muslimin, marilah kita senantiasa memperbarui taubat kita, senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang sangat menyayangi kita, yang tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang tidak pernah bisa kita hitung, yang tidak pernah terbalaskan dengan syukur kita, yang tidak pernah terbalaskan dengan ibadah kita, betapapun banyaknya ibadah tersebut. Oleh karena itu, marilah kita berusaha mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar cinta, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, junjungan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina wal mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina wa mustad'afina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allah